Tidak, nggak Oh, bisa, nggak. nggak bisa. Warna merah gini mengingatkan kita sebagai Cabe. cabe. Ki, LMPV kemarin nggak ada yang jadi lo beli kan? Belum. Nah, kita geser dong. Sekarang gue mau nyari ini, Mi. SUV perkotaan yang compact tapi mewah. Di Ah, 5-seater. 5-seater ya. Ya. Harganya? Budget-budget? Ya, budget kepala 4 lah. Kepala 4, 3 digit? 3 digit. Oke, banyak pilihannya tuh. Karena ada 2 SUV compact baru Ya. dan 1 pemain lama yang harus kita bandingin banget. Kita mulai dari Hyundai. Oke, Ya. gas. Ini dia, Ki. Apa Udah nih? ada kuncinya nih gua. Apa nih? Hyundai Creta. Argo Willys. Ini trimnya yang Argo Parahyangan. Bukan. Bukan. Creta ini adalah sebuah SUV compact yang masih grace banget, baru. Dan pertama kalinya Hyundai masukin mobil lagi yang diproduksi di Indonesia, maksudnya dirakit di Indonesia. Iya, pabrik baru itu kan. Betul, di pabrik baru yang besar itu. Lu lihat deh. depannya. Mukanya asik sini. Asik ya. Sesuatu yang terintegrasi banget sama grillnya ya. Iya, ini lampunya nyambung nih. Bener, kalau teman-teman lihat, lampu sama grillnya itu Sembunyi. kalau dimatiin ya jadi tersembunyi. Iya, apalagi gitu. kalau ini smoke juga gitu. Kalau Jadi smoke juga tersembunyi karena dia memang shape-nya sama persis. Ya. Dan ini lampunya di bawah juga, ini lampu utamanya ya. Kalau kita lihat lagi nih ke samping, masih oke kalau ke samping. Oke. Masih enak Shape-nya dilihat. kotak-kotak SUV-nya. SUV-nya dapat, ya kan? Ya. Enak Terus, nih. Lihat nih. kalau kita lanjut lagi ke belakang, Nah, ini nih. ini perdebatan banget nih. Lampu Bakal ya? ada orang yang suka mungkin, bakal juga ada orang yang benci banget. Karena memang kalau dilihat-lihat shape-nya kayak Boba Fett ya. Cih, tahu-tahuan ya gue Tahu-tahuan Star lo Wars Boba padahal nggak Fett. nonton ya. Nah, Bentuknya ya. ini kayak panel gitu ya, ketutup panel. Asli. Nah, Kayaknya kalau disatuin gitu lebih cakep kali ya lebih- sebenarnya. mungkin ya. Mungkin, cuman ya kita masuk aja Ki langsung Ki. Nah, ini adalah varian yang Prime Ki. Prime. Prime. Tadi kata lu Argo Willys. Varian Prime yang two tone. Jadi sama varian Prime yang tidak two tone, itu harganya beda 2 juta doang. Ini Berapa nih? 399. 399. Wow. On the road Jakarta. Kalau yang non two tone itu 397. Masih ada beberapa varian di bawahnya lagi. Oh, kembalian dong gue ya. Coba deh lo kulik-kulik deh, lihat deh. Set, Ada cockpitnya sudah jelas digital, ala Hyundai banget nih formatnya, displaynya Ini- segala macam. Gue merasa lumayan mewah sini. Mewah kan? Walaupun Dari visual ya, kita kita nggak tahu nih. Plastik sih ya. Tapi hard plastik sih. Tidak seperti Hyundai yang biasanya memang, cuman cukup solid. tar dulu nih. Cukup solid. Bose Nah, ini salah satu kelebihannya di varian ini dan di mobil ini, dia punya speaker Bose cuy. Bose. Bose. Nah, Bose. coba aja nyalain. 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 Mana Set. tombolnya? Tombol start stop. Set. Ada Android Auto, Apple CarPlay, segala macam. Ini ada Android Auto. Betul. Apple Tapi CarPlay. yang penting dari ini bukan soal itu aja. Ventilated seat. Lo lihat Iya di tuh. situ. Tadi ini gue merasa ada angin-angin gitu dari sini. Di Apa situ ya? juga ada cooler lagi tuh. Bukan. Bukan ya? Ini kayaknya ionizer deh. Oh, ini ionizer nih. Tuh, Sebelah das. sini. Tuh. Ini ada anginnya nih. Ada ya, ada anginnya di situ. Jadi buat membersihkan udara. Dan yang paling penting adalah safety aktifnya. Dari mulai lane keeping assist, ini di sebelah sini tuh jadi ada kamera radar juga nih. Fiturnya banyak banget. Banyak ya, banget, ya. safety Ini aktifnya banyak banget. Untuk segala sebuah macam nih SUV ya. perkotaan, gua rasa dia yang paling lengkap. Dari mulai Kayaknya ada ada lane keep assist nih ya. lane keep assist, lane following assist, ada cruise control. Memang nggak ada adaptive cruise controlnya, tapi Oh, ini belum lane- adaptif. Belum, cuman ada lane keeping assist sama lane following assist. Lo bisa semi nyetir otomatis nggak sih gitu Ya, dikoreksi. Terus kayak misalnya mundurnya rear cross traffic alert. Oh, kalau ada Kalau yang itu kalau begini orang nih. lain kan alert. Kalau ini avoidance assist. Oh, jadi ngerem nih. Ngerem sendiri dia kalau ada mobil lewat. Oke. Kalau dan kita nggak ada ancang-ancang. Ke depan pun sama. Canggih gitu. Canggih dan blind spot monitoringnya tidak hanya monitoring sistem, tapi avoidance assist juga. Oh. Ketika lu misalnya kanan, Ada ada blind mobil spot dari tuh, kanan. dia akan koreksi itu. koreksi dan ngerem. Cakep kan? Oh, ini fiturnya rame banget. Fiturnya luar biasa. Luar biasa. Untuk harga sini. segini menurut gue udah yoi sih. 399 ya? Ha-ha. Belakang Tapi dulu. lu harus cobain belakangnya, Ki. Belakang dulu. Mm-mm, Oke, di pegang. depannya asik nih. Asli. Fitur depannya asik nih. Betul. Belakangnya. Ini depan posisi gua nih tadi. Ya, ini posisi lo nyetir kan tadi? Luas sih. Wah, Cukup luas ya. luas banget sih. Tapi memang dia udah nggak bisa di recline lagi. Posisinya Tapi udah nggak seperti masalah itu. sih. Nggak masalah ya? Sandarannya recline-nya cukup
ya nggak tegak gitu Ah. dan nggak terlalu nyandar buat Bener. gue ya. Headroom lo gimana? Kepala gue kena nih. Oh enggak, rambutnya doang kena, Tapi rambutnya jangan doang. lupa, Anjir. ada panoramic sunroofnya. Iya lagi. Ya kan? Ini ada panoramic sunroofnya. Geda Coba ini dulu sih, buka geda. nih. Buka nih. Nah, ini yang menjadi pembeda varian paling atas. Dia ada panoramic sunroof yang luar biasa gede banget. Lu bisa norak keluar sekeluarga kalau Bisa ini. bisa gini ya kalau lagi Aduh, jelek banget. Ih, bener. Lu bisa norak berempat lo, sekeluarga lo bisa norak lo. enggak dong, abangnya cuma segede. Oh iya bener. Berempat kepalanya Kepalanya empal-empalan. pelan ya, tapi visibilitasnya jadi enak banget kan. Terus di sini juga Oh, tapi fiturnya masih asik ada sih. nih, Ini kayak gede. driver attention warning deh. warning. Itu kamera ya? Iya. Terus ini juga dia ada Hyundai Blue Link yang bisa Ini? ngakses lewat internet Ini itu. SOS apa nih? SOS itu ada pencatatan ininya. Kalau misalnya lu ada dalam keadaan darurat, dia akan telepon sendiri ke tempat inilah, tempat daruratnya. Kayak Hyundai Blue Link-nya itu operatornya. Jadi kalau kecelakaan atau ada darurat apapun, tombol ini bisa dijadikan pertolongan pertama. Jadi kalau ada apa-apa langsung tuh ya emergency Betul. nih ya. Kita lanjut ke belakang, Ki. Bagasi. Lihat bagasinya. Sip. Nah. Tidak, nggak Oh, bisa, nggak bisa. Nah. Ini cukup lega sih sebenarnya. Tadi kita Dia juga elektrik. Ini handle-nya elektrik. handle-nya elektrik bukan Gede sih mekanikal. ini, gede sih. Tapi dia ini cukup besar dan rata sih. Kalau bisa kita lipat juga ini rata kok. Ya agak tinggi tapi Iya, namanya. kayaknya cukup sih. Namanya juga SUV. Iya ya. Gitu. Tar dulu, gue pengen cerita sesuatu sama lo nih Apa nih? soal kereta ini. Kenapa ya? Selain dia diproduksi di Indonesia sekarang, kita lanjut nih ya. Teman-teman harus tahu juga, di mobil seharga ini, teman-teman bisa pesan Hyundai Creta dengan penyesuaian Ini personalisasi. Jadi tailored gitu, kayak orang beli Ferrari, bayangin. Kayak beli Mercedes di kayak luar beli negeri Mercedes di luar negeri, kayak beli Ferrari, kayak beli mungkin Rolls Royce segala macam, dia juga bisa dipersonalisasi. Caranya, kita tinggal let's start building, masukin nama. Jadi teman-teman belinya adalah harus varian yang ini nih, yang tren. Baru basicnya itu nanti bisa di customisasi sesuai keinginan. Sip, let's start building. Oke, nih ya, package-nya. Ya. Push. Set, Oh, package. teman-teman bisa nambah apa aja? Nih, mau nambah tilt and telescopic steering wheel, Checklist. checklist. Mau nambah pedal Caranya shift, mana checklist. ya pokoknya gitu deh. Udah, oh, tuh. Mau nambah lightning-nya mau gimana? Gua mau full spec. Full spec, bisa Enggak ditambahin. Atau misalnya teman-teman Gua pengen, cuman pengen sunroof sama two-tone aja tapi trim rendah bisa, sama Bose. bisa teman-teman bisa pilih itu. Jadi nggak usah bingung maksain beli varian yang paling atas dan dapat semua fiturnya. Bisa customize dari trim bawah Bener. ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa cuma pengen sunroofnya doang atau pengen Bose-nya doang, beli trim yang tren juga nggak masalah gitu. Iya, atau body kit. Bener, jadi nggak wasted untuk kebutuhan teman-teman gitu. Ini bisa diaksesnya di Quick to Buy itu ya. Iya, betul. Ki, gue mau ngajak lo lihat produk Korea yang lain lagi. Korea lagi nih. Yoi lah. Kita sekarang Kia berarti, dibombardir Korea, tapi dengan build quality yang yoi juga. Kia sekarang Kia berarti. Kia, ada Seltos, Ki. Seltos udah lama kan? Udah lama, tapi ding diesel cuy. Wah, serius lu. Serius. Ki, Ah, gua mau ngeliatin lu sekarang Kia nih. Nih, yang salah satu yang terbaru adalah Seltos GT Line. dia trim baru ini ya. Iya, Puncaknya nih ya. puncaknya banget. Dia ada Tapi list-list merah. di samping GT Line ini ada satu produk yang lebih menarik lagi karena Seltosnya adalah bermesin diesel. Ki. Iya nih, gua udah denger kabarnya nih. Diesel. Satu-satunya kelas SUV compact yang punya mesin diesel nih. Nggak ada CRDI. lagi, makanya. Nggak ada lagi cuy. Torsinya karena dia diesel itu sampai 250 Newton gitu. Wah, Paling gede nggak sih di kelasnya? ya paling gede lah. Paling gede kan akhirnya. Tapi Seltos yang 1.5 pun sebenarnya gede nih, 240-an. Iya, tapi ya ini lebih besar lagi karena diesel dan turbo kan. Seru sih nih kayak ini. Seru. Itu juga turbo akan ya? Seru nih. Iya, turbo. Yang bensin. GT Line juga turbo. Bensin 1,5 turbo, benar. 1.4 turbo, sorry. Ini 1.5 turbo diesel. Betul. Bentuknya suka nggak? Kalau bentuk gue emang suka Seltos ya, karena Proper aja ya? lebih SUV ke belakangnya. Benar. Nggak yang hatchback tinggi. Benar. Ada pilar tiganya gitu. Iya benar juga ya. Kalau Terus gua simpel ya, banget ya, tapi di tengahnya sini. tapi agak rencem sih. Rencemnya. Di sini. Agak-agak di sininya India. Agak kaget juga sih di sininya nih. Agak-agak. Tapi kalau hitam sebenarnya keren sih. Ini agak ganggu sih ini. Ini ganggu sih sebenarnya tiba-tiba. Tapi ya, "Eits." no problem. Sebelah kiri ini sih oke sih. Gue sukanya karena dia bentuknya SUV ya. Betul. Maksudnya benar-benar yang kotak, panjang, dan 4 pilar. Betul, gue sepakat juga sih.
Ketimbang tadi kan dia 3 pilar kan? Ah, ah. Ini 4 pilar manjang gitu. Iya benar. Kalau belakangnya juga gue dari kereta lebih suka melihat ini sih sejujurnya. Mungkin karena mungkin modelnya konvensional jadi lebih mudah diterima. Karena gitu lebih kan. konvensional rasanya. Bener. Dia nggak Boba Gue Fett. seneng sih. Heeh. Tapi kayak agak kecil-kecil gitu kasih ruang jendela ntar kita coba ya. Kita ukur seperti biasa. Pakai ini nih. Masuk dong. Kita lihat Gua agak dalamnya. penasaran sih dalamnya karena kacanya kayak kecil gitu. Bener. Ini agak Land Rover ya. Kotak ya dia. Udah masuk dulu. Gue pengen lihat lagi. Land Jadi Rover ini ada shape yang lucu banget sih ternyata teman-teman di Shape Defender nih. Seltos. Bener. Kita juga baru nggak. Ininya emang kotak banget. Tuh. Ini tuh bener-bener nyiku. Padahal mobilnya sebenarnya banyak membulat gitu. Jadi agak di Range Rover sedikit ya. Land Roveran. Defender. Tapi gimana nih dalam ini? Gue merasa ini enak sih. Nah, ini better nih. Oh, materialnya ketimbang si kereta tadi. Better nih. Bener. Maksudnya seenggaknya ada kayak ini soft touch sih. Empuk ya. Walaupun atasnya hard plastik tapi seenggaknya ada sentuhan rasa lembut mewah lah gitu. Ada rasa mewah, lebih solid ya, setuju sih gue. Leather steering wheel, leather shift knob ya. Ini armrest juga Cuman lumayan emang tinggi. Kalau ngomong fitur sih tidak sehebat kereta sih gue akuin nih. Kayaknya ya, tapi ya tetap dia ada automatic climate control nih. Iya, bener-bener. Ini juga tombolnya sama kayak di kereta nih. Sama ya, orang di Koreanya satu grup, pasti banyak bagi-bagi lah. Cuman memang fitur safety aktifnya, si kereta tuh jauh lebih menang sih ya. Jauh, tapi ini seenggaknya udah 6 airbag di setahu gue. Airbag udah 6 ya? Ini airbag nih, pilar, di sini airbag nih. Safety-nya ya Masih oke ya? terpenuhi lah. Terus ini kayak rusak. Speaker penyok nih sebenarnya. Kayak penyok. Tapi ini emang desainnya begini teman-teman, jadi Kayak jangan kecelek. Acat. Ini bukan rusak. Terus ini soft touch. Betul. Dia Panelnya juga ini di tengah-tengah digital. Hybrid, jadi campuran klaster analog sama digital dan menunya sih mestinya banyak ya. Ini tuh Dan dia nyambung gitu kayak di Mercedes ya. Iya, Dari satu kokpit ke sini panel. satu panel gitu. itu agak visualnya lumayan Betul. menarik lah gitu. Menarik. Ketimbang buat gue ya, Buat- ketimbang iya, benar. kereta visualnya lebih asik ini Betul. sih. Lebih kayak proper aja dan motif joknya, leather-leathernya tuh lebih premium. Ya, Dan lebih premium. ini juga sama kan. Tapi dia nggak ada ventilated seat nih. Iya benar. Ya kalau ngomong fitur jauh sih ini. Ini lumayan dalam. Sekadar cukup lah. Oh, Ada dong. Nggak masih di kereta dia Ya, ada sunroof lah ya. biasa, tapi ada. Cukup lah. Ini Android Auto Apple CarPlay nih. Yoi, cek belakang dulu. Belakang. Nah, ini nih yang gue penasaran. Nanti Karena kita dia agak ukur naik nih. Bener. Kita Si ukur leganya. Jendelanya nih. Bener nggak nih cocok? Oh sama-sama punya ventilasi di belakang ya. Ya, Si kereta juga punya nih. Ada slot USB juga. Slot USB juga ada. Nyaman. Recline-nya juga Iklannya udah. kurang lebih sama kayak tadi sih. Sandarannya kurang Tapi lebih sama ya? lebih nyender sini. Lebih nyender kan? Bisa disetting ya? Nggak bisa. Dia udah nggak bisa disetting. Ruang kakinya juga cukup lega. Yang nanti kita akan ukur pakai meteran yang lebih pasti, yang digital. Tapi kurang lebih kalau menurut gue agak sama sih ruang kaki. Support joknya juga kurang lebih sama ya. Oke. Tapi ini nih Mi, ini tuh agak ngangkat menurut gue jendelanya. Ininya ya. Agak claustrophobic. Ketimbang kereta. Lebih daripada kereta ya. Karena kereta tadi rasanya lebih Lebih lapang lega gitu. aja, ya, apa, karena dia visualnya punya lebih panoramic lapang gitu. sunroof juga Iya sih. gitu. Itu mempengaruhi. Pun saat juga. ditutup sebenarnya jendela sampingnya terasa lebih lapang sih. Betul. Gue pengen cek bagasi nih. Siap. Segede apa dia? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang power back Gak ada yang door. bisa tuh. Nggak ada. Culun ah. Nah. Oh, ada Ada partisi. karpet ruang tamu. Bagus nih karpet. Kayak di kamar ruang gua tamu. nih. Nah, sini bagasinya juga cukup lega dan kita udah ukur sih tadi sebenarnya dari sebelum ke sini. Agak lebih tinggi. Oh, iya lagi. Tapi ya cukup lega dan ada partisinya ya. Ya. Bener kan? Ya Cukup kurang lah. lebih sih sebenarnya. Kurang lebih sebenarnya cukup. Nah, Ini berapa nih jadi ini? harganya ini tuh masih di bawah kereta yang trim tertinggi. Kan kalau kereta yang trim tertinggi itu hampir 400 juta, 399, 397 sampai 399. Ini masih di 380 sekian kan? Gitu. Dengan torsi mesin yang jauh lebih besar. Sementara si Yeah. kereta tuh emang sejujurnya dibanding ini jauh lebih rendah mesinnya. Kemampuan outputnya ya, Ya. belum kita cobain. Kalau gua mau itu Kalau GT Line yang bensinnya itu harganya emang tembus. tembus nih. Tembus. Duit gua kurang nih. Kurang tuh 400. Wah, berapa ya? 400 berapa gitu. Lebih gede lah pokoknya. 415. 415 juta ya. Nembusnya lumayan jauh.
Gitu. Tapi emang dapat mesin turbo bensin. Lu jangan lupa juga model itu transmisinya DCT nih. Ah iya lagi, ini enggak ya? Ini N6AT. Oh, Gue udah tahu yang itu. itu di situ ya? Soalnya dia mesinnya masih mesin lama. Oh, mesin pantes, Santos yang dulu. pantes. Santos kan udah agak lama di sini. Iya bener, kalau pakai di City mah Itu ya menarik juga tuh. enak. Ki, gue juga mau ngajak lo untuk ngeliat mobil-mobil yang pemain lama nih. Tapi dia kelasnya emang sama kayak Seltos dan si Creta. Trim tertinggi. Trim tertingginya nih, Prestige Iya. HRV udah tau lah ya bentuknya, dan warna merah gini mengingatkan kita sebagai Cabe. Dan dia memang mesinnya beda sendiri, 1,8 liter. Ya, Di antara yang lain memang paling besar secara volume ya, bukan output. Nanti kita bandingin juga. Soal desain ya, Desain gimana lo? suatu yang udah lama ini desainnya. Iya, udah bosen ya. Bosen ya, mungkin juga gue nggak terlalu suka dengan desain coupe atau kupenya Oh, itu. yang terlalu landai gitu ya. Itu tuh gue curiga banget, belakangnya headroomnya kecil. Iya. Tapi ya desainnya memang mudah banget diterima sama orang karena Iya. udah lama ya. Iya. Jadi bukan sesuatu yang Udah cukup harus dikenal. lagi gitu kayak yang dua tadi kan. Yaudah, kita langsung masukin aja dulu ke dalamnya. Menurut lo gimana? Ki, silakan langsung masuk aja. Lo ubek-ubek di dalamnya. Apakah dia well built juga seperti yang lain? Apa komentar lo? Electronic parking brake. Loh, Creta juga punya kan? Oh iya. Iya, Seltos punya nggak? Nggak punya ya? Seltos enggak? Enggak. Oh, dia di tengahnya ya, khasnya HRV ya? Iya, tinggi. Konsolnya tuh Konsolnya tinggi. Terus tinggi. ini juga ada ya Empuk-empuk juga ya kayak di kereta lapis tuh, ya. kayak kereta. Soal yang gini-gininya menurut gua kurang. kurang banget, memang polosan kalau Creta tuh. Jadi Cenderung. kayak cuman hard plastik aja semua ya. Yes. Ini juga meter clusternya standar ya. Oh iya, ini masih standar nih. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan, cuman sorry banget nggak bisa dinyalain teman-teman. Ini juga ya bersih dengan panel tanpa tombol. Ini setahu gua nih udah Android Auto juga sih. Oh, kalau yang Prestige sudah ya? Ya. Benar, ini adalah tipe 1,8 ya berarti ya. Tapi memang safety aktifnya standar banget ya. Standar. Masih yang jadul banget karena dia keluar jauh-jauh sebelum teman-temannya yang tadi. Yes. Itu diluncurkan, jadi belum masif lah fitur-fitur kalau kayak soal safety itu mah- aktif yang ADAS apa dan segala macamnya gitu belum ini Kalau lah ya. itu mah ada di Creta sendiri. emang ada di Emang Creta, ada di spesifik Creta. dia. Tapi kalau dari duduk Ntar dulu, seenggaknya dia udah ada curtain airbag, ya betul, airbag-nya udah airbag. cukup banyak ya. VSC gitu-gitu udah nggak usah ditanya. Iya, nggak usah ditanya ya. Oke. Push, Ini ada. dan jangan lupa ini nih di atas tuh. Wah. Masih, nah ini bener nih, masih bisa nongol sama sekeluarga Ini nih. keluarga nongol pala nih. Keluarga nongol. Tapi enggak, cuman Tapi enggak. bukanya setengah juga tetap. Kayaknya gedean Kereta. kereta ya. Udah kerasa banget, ini gedean punya kereta panoramic sunroofnya. Aduh gedenya udah kereta sih. Kereta. Cuman ini ya lumayan. Ada panoramiknya juga. Betul, dan teleskopik. Jadi enak untuk menyesuaikannya. Yes. Konsol tengahnya imut banget. Kecil banget. Yang sana pada gede banget. Ini mah kecil banget. Ini- Lu inget ini nggak kayak kemarin di Avanza? Kecil kan? Iya, kecil. Kecil Tapi banget. seenggaknya dia cup holdernya dalam nih. Oh iya, bener. Jadi kalau misalnya naruh aqua 1 liter kayak supir truk gitu kan ya, pas. Ya gini dong, ntar Iya, ganti bener ganti juga. gigi salah. Ganti gigi salah Ganti ya? gigi salah. Aduh. Gitu. Langsung mau ngecek ke belakang nih. Leather ya, leather. Iya Soft lagi. touch. Tapi ini Oke leathernya lah. lebih kerasa enak sih ya. Ya. Better sih leather ini. Better ya daripada Seltos dan Creta ya. Ya. Tapi coba cek ke belakang. nih. Ini karena atapnya begini. Bagian yang gua ini ragukan nih. itu Nih, set dia yang gua melandai ragukan ke bawah. itu headroomnya. Ya, Handle lucu di sini. ya, coba cek aja dulu. Nanti kan kita ukur juga realnya kerasa ya langsung ya. Rasa sih. Kerasa banget ya headroomnya tidak besar ya. Dan ketika ditutup, coba gue tutup ya. Ya. Agak Apa? claustrophobic, tapi nggak terlalu claustrophobic ya. Maksudnya agak karena ini bukannya nggak terlalu besar. Hah? Jadi rasanya kalau urusan rasa roomy sih jauh kereta Jauh ya? sih. Jauh ya. Dan ya ini karena atapnya rendah ya. Satu atapnya rendah. Ini walaupun rambut gua tinggi dibanding di kereta, tetap ini terasa pendek sih. Iya. Satu atapnya rendah. Kedua ininya naik ya. Agak naik. Ya. Iya, itunya agak naik dan walaupun panjang ya sih. Bar ini itu cukup panjang. Cuman ya untuk kaki segala macam Honda lah, luas. Honda roomy ya. Roomy kok.
Wah, gede banget sih. Gede 2 lagi. Itu udah set lo duduk kan di depan, 170 cm ya? Plus 72, 172 bahkan. plus 5. Emang masih roomy banget. Ini Dan bisa di ada set, beberapa set. 1, 2, 2 set ya. dan rebahannya ya oke lah. Ya cukup lah ya. Cuman emang headroomnya apa? Tidak ada AC-nya. Nggak ada AC Nggak ada ventilasi AC di belakang. belakang. Kalau Seltos sama kereta Ada. ada. Ini nggak punya. Ya karena itu balik lagi. Ini meluncurnya udah lama banget sih ya. Iya. Segalanya belum tren. Dia cuma masang ini aja nih. Dia udah sebagai- lama. Tapi tungguin aja ini Iya. kayaknya akan ada Ini yang baru. akan baru sih satu Harus saat nih. siap-siap juga tuh. Tahun depan bisa jadi udah berubah nih HRV-nya ya. Oke, kita cek belakang ya. Cek belakang sekalian nanti ngukur-ngukur. Segede apa sih bagasinya? Yoi. Tapi gua agak nggak suka duduk belakang ini sih. Nggak enak ya? Ini terlalu rendah. Pendek ya. Bagasi sih ya Wah. sekilas besar dan dia Luas ke sih. bawah juga gitu kan. Luas sih ini. Luas banget sih. Nah, ininya Rendah ya. Ketika Gua didudukin. Kalau ngeliat barang, hah, nggak- Wah, nggak bener. sakit pinggang. Yang lebih tinggi kayaknya dari Seltos dan kereta tuh lebih tinggi ya. Atas kereta lebih tinggi. Iya kan? Ini menurut gua lebih rendah ini. Iya benar. Jadi lebih mudah untuk mama yang mau ngangkat barang berat ke sini. Iya, dengan angkatnya. Itu lebih gampang lah ya. Nanti kita buktiin pakai Angka ya. angka. Kan kita udah bawa ini, kita ngukur-ngukur nanti ya. Harus benar. Oke, sip. Ki, jadi gimana Ki? Di antara 3 mobil ini, teman-teman kalau pengen tahu, kita jadi pusing banget mau milih yang mana karena Karena apa ya? masing-masing punya keunggulannya tersendiri gitu. Betul. Setuju banget. Jadi dan harganya tuh bukan harga yang kau mendang-mending gitu. Jadi Benar. ketika lu pilih satu, emang lu pengen ke sana. Iya. Misal gini, kalau gue nih, Gimana tuh? kalau gue nyari yang Fiturnya canggih banget dan teknologinya tinggi, Nah, terupdate lah. Itu memang kereta. Hyundai Creta karena dia baru banget di launching. Semua fitur safety aktifnya gila banget. Gila, lengkap. Di lawannya yang tadi, di Rivan tadi nggak Nggak ada sama sekali di dua-duanya tuh. Udah gitu, lu dapet panoramic sunroof. Apalagi bisa tailor made pesennya. Itu Itu juga tuh. gila kan? Terus dan kabinnya benar spacious gitu. Spesies ya, dia Dari besar. Dari jendelanya besar. Betul. Dari ruang duduknya pun besar. Betul. Terus panoramic roofnya juga memang dia ternyata yang paling besar ketimbang HRV. Yes. Kalau Seltos itu kan cuma sunroof biasa gitu. Oh, tapi nih Tapi betul. dengan harga segitu mungkin rasa mewahnya kurang dapat menggugah ya. Betul, gue sepakat banget karena teman-teman yang harus tahu material plastik di kereta Kereta itu itu sebenarnya nggak- solid-solid aja, Ya, cuman tidak terasa mahal aja. Kurang ornamen. Tidak ada bungkusannya. Soft touch gitu. Betul, Ada sih biasa cuman banget. kayak di Heeh. dudukan door trim tapi Setuju minimalis gua. lah gitu. Betul. Gitu. Dan yang terakhir adalah si kereta itu mesinnya paling bontot lah boleh dibilang. Iya, Secara paling output loyo. walaupun kita belum nyobain tapi dari data pun Dari sudah data, terlihat signifikan dia ya. paling bontot. 1500 NA. Betul. Sementara lawannya 1400 Turbo turbo, dan diesel, 1500 turbo juga. 1800, 1800 dia udah paling bontot. bontot lah. Dan Dan- kalau lu nih mau cari mobil yang fun to drive mungkin bahasanya ya, performance, Yang menjanjikan betul. Kia Seltos. Kia Seltos. Karena Either gini. itu GT Line atau yang diesel ya. Yang diesel karena si Seltos sendiri Ha-ha. mesinnya itu yang 1400 turbo, Iya. torsinya aja udah 241 Nm ya, Betul, kurang betul, lebih betul. kalau nggak salah. Dan yang mesin itu yang bensin ya, Ya. transmisinya DCT, Ah. dual clutch. Dual clutch Ganti itu giginya, deng deng deng. nggak kerasa. Nggak kerasa, enak. Atau yang diesel pun torsinya besar, Besar 250 Nm untuk mobil segede gitu. Bener, dan itu adalah satu-satunya mesin diesel yang nempel di SUV medium compact. Ya, dan ya untuk kelengkapannya, untuk rasa-rasa mewahnya dia juga masih punya. Masih ada, lebih Karena- terasa daripada di kereta. Karena ada soft touch, Ada bangkusan kulit di beberapa titik. masih ada sunroof walaupun bukan moonroof panoramik ya. gitu. Bukan panoramik, enggak, Betul. sunroof kan. Sunroof aja. Sunroof aja. Oh ya, bukan panoramik maksudnya. Gitu. Terus ya kalau emang buat cari yang mewah, Yang terasa mewah ya, yang lebih ya mewah dalam arti ya terasa lah gitu. Terasa. Lo beli mobil agak 400 fancy lah. juta sekian Iya, gitu. fancy. Itu di HRV memang. HRV sih. Iya. HRV kerasa mewah karena ya tadi dia banyak material soft touch-nya di segala Betul. macam, terus desainnya pun lebih manis, elegan gitu, Betul. bersih. Simple gitu kan segala macamnya. Panel tengahnya juga lumayan tuh Betul. bikin, cuma dia legroom belakangnya, Bukan legroom, headroom belakangnya. belakangnya Memang agak melandai, jadi sebenarnya duduk di belakang kurang nyaman. Kurang Lo duduk nyaman. aja kan sedengkul kan? ya sedengkul.
Sejidat, sejidat. Sejidat, sedengkul gitu. Jadi ada substitusinya masing-masing ya. Yes. Dan Ya, ya. oh jangan lupa juga di HR-V itu emang fiturnya udah sangat-sangat jadul teman-teman karena dia launching udah dari kapan Ya, hari. boleh Kalau dibilang teman-teman sangat ini kan jadul ya. betul, kalau teman-teman ini kan udah baru kalau teman-temannya ini kan baru-baru aja. Jadi wajar lah Tapi kalau seenggaknya udah ada Android Auto. betul. Tapi sisanya ya mungkin nanti di HR-V baru kali. Nah, kenapa kita mau masukin HR-V juga di sini? Karena Secara ukuran, sejauh ini pemain lamanya cuma dia sebenarnya Iya. yang paling kuat. yang baru-baru Seltos, kereta itu seperti tidak di Seltos kayak dipandang sebelah mata. dipandang sebelah mata dulu. Kereta baru aja masuk. Nah, sekarang waktunya kita bandingin sebenarnya nggak cuma HR-V doang Iya, kok di dan nggak seburuk kelas itu. nggak buruk juga mobil 2 itu. Dan ternyata Seltos dan kereta bener bukan yang buruk banget juga, malah punya banyak kelebihan. Yes. Punyanya Gitu. menarik juga. Menarik juga. Dan ya tapi memang harganya ya. Untuk Iya. Seltos kalau GT Line lebih mahal jauh. Seltos emang GT Line lebih mahal, tapi kalau yang diesel itu lebih murah dari yang Ya, lain. 389. Kereta Kalau itu 399 juta tengah-tengah. yang paling tingginya, dan si HR-V yang Prestige 1,8 itu sekitar 400 sekian Ya. kecil lah, 400 juta kecil lah. Gitu teman-teman. Jadi susah lah untuk milih di situ. Susah, kita nggak bisa menentukan, itu pilihan kembali ke teman-teman. Jadi kalau mau fitur dan kecanggihan itu kereta, kalau mau fun to drive itu Seltos, dan kalau mau di pertengahannya aja gitu atau yang biasa-biasa aja adalah HR-V. Ya. Kalau nggak cocok sama brand-brand Korea ya. Ya udah nggak salah juga sih pilih HR-V. Bener, nggak ada yang salah juga gitu, cuman biasa aja. Gitu ya, gua sih jadinya kayaknya beli yang itu deh. Ini, Kayak ini menarik nih. ya udah ini aja. Mendingan kita komparasi dua mobil ini aja ya. Ada satu lawannya kan yang fenomenal banget nih akhir-akhir ini. Staria. Kan dengar-dengar rumah lu juga mau sana. digusur lagi. Oh, kok gue di sana ya? Oh, lega nih. Satu bangku aja bisa berdua nih. Ya udah. Teman-teman tungguin ya review mobil Kia Carnival ini dan satu kompetitornya yang fenomenal. Oke? Ya. Saya Ahmad Karim pamit. Saya Ahmad Karim juga pamit. Ciao. Ciao.